teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku Margareta. Kali ini aku akan sedikit membahas tentang pendekatan psikologi dalam belajar bahasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian pendekatan psikologi. Pengertian pendekatan psikologi dalam buku Pranowo dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi teoritis yang diyakini oleh psikologi tertentu yang saling berhubungan, yang menyangkut hakikat belajar dan pengajaran pada diri seseorang. Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa ada 4, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Ivan Pavlov dan dikembangkan lagi oleh pengikutnya yaitu Skinner. Pavlov bereksperimen dengan menggunakan seekor anjing kelaparan yang diberi sebuah stimulus atau rangsangan berupa bunyi bel. Kemudian mulut anjing yang kelaparan tersebut diberikan taburan bubuk daging. Lalu anjing tersebut memberikan respons, yaitu mengeluarkan air liur dari mulutnya. Hal ini terus dilakukan hingga anjing tersebut ketika diberikan rangsangan berupa bunyi bel tetapi tidak diberikan bubuk daging, ia tetap akan mengeluarkan air liurnya. Implikasi dari hasil eksperimen dalam pembelajaran pada manusia adalah sebagai berikut. Belajar adalah proses membentuk asosiasi antara stimulus dan respon secara reflektif. Proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Prinsip belajar pada dasarnya merupakan untaian stimulus dan respons. Pavlov menyangkal adanya kemampuan bawaan. Setiap pembelajaran memerlukan classical conditioning. Kesimpulannya, pendekatan ini meyakini bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya stimulus atau rangsangan yang nantinya akan menghasilkan sebuah respons. Perhatikan bagian berikut. Artinya, stimulus 1 akan menghasilkan respon 1 dan akan muncul stimulus baru dan respon baru. Para pakar psikologi belajar bahasa, penganut paham behaviorisme berpendapat bahwa belajar bahasa berlangsung dalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada trial and error, yang kedua mengingat-ingat, yang ketiga menirukan, yang keempat mengasosiasikan, dan yang kelima menganalogi. Dari 5 tahapan tersebut dapat dikatakan bahwa belajar bahasa pada dasarnya merupakan sebuah proses pembentukan sebuah kebiasaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitivisme. Pendekatan kognitivisme dikemukakan oleh David Ausubel pada tahun 1965. Menurut Ausubel, belajar adalah proses penuh makna dalam mempertautkan kejadian atau bahan informasi baru dengan konsep dan proposisi-proposisi yang sudah ada dalam kognisi anak. Nah, teori ini percaya bahwa manusia sejak lahir telah memiliki bakat bawaan untuk belajar bahasa. Nah, pendekatan ini juga menekankan pada pengetahuan yang ada pada otak manusia. Teori ini meyakini bahwa belajar bukan hanya sekedar ditandai dengan perubahan tingkah laku, tetapi juga melibatkan fungsi otak serta pikiran yang jauh lebih mendalam dan lebih kompleks. Seorang pakar pembelajaran bahasa bernama Jean Piaget berteori bahwa pada masa kanak-kanak terjadi 4 kategori pemanfaatan kognitif dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut. Pada usia 0-2 tahun dikenal dengan masa gerakan panca indera. Pada usia 2-7 tahun dikenal dengan masa praoperasional. Pada usia 7-11 tahun disebut masa operasi konkret. Dan pada usia 11 tahun ke atas disebut masa operasi formal. Teori-teori tersebut memiliki relevansi dengan pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama kemampuan anak mengkonseptualisasikan hubungan ketatabahasaan antara aktor, aksi, dan objek. Yang kedua, kemunculan pertimbangan-pertimbangan metalinguistik
pada sang anak, terutama kemampuan anak memahami kalimat yang berdui makna. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme dikembangkan oleh beberapa tokoh, antara lain Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999, Abraham Maslow, dan Carl Roger pada tahun 1951. Teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran ini, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran humanisme, belajar dianggap berhasil apabila siswa telah mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, baik secara kebutuhan fisik maupun mental. Maslow mengumumkakan sebuah bagan yang berisi hierarki kebutuhan manusia yang dijabarkan sebagai berikut. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan manusia ada 5. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, berupa makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial, terdiri atas afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan atas penghargaan, misalnya pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri, tentang pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Aliran humanisme memandang belajar sebagai suatu proses yang terjadi dalam suatu individu yang meliputi bagian-bagian yang ada pada manusia, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Dengan kata lain, aliran humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia. Psikologi humanisme memberikan perhatian kepada guru sebagai fasilitator. Artinya, guru harus mempercayai adanya keinginan dari diri masing-masing untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sendiri. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari pandangan psikologi kognitif milik Piaget dan Vygotsky. Nah, teori ini mengedepankan kemampuan seseorang dalam mengolah sebuah informasi yang baru didapatnya, lalu dikombinasikan dengan pengetahuan yang telah ada pada dirinya menjadi suatu pengetahuan yang baru. Nah, pendekatan ini meyakini bahwa belajar merupakan cara membangun pengetahuan lebih luas dan kompleks bagi pembelajar. Pada teori ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis. Nah, pendekatan konstruktivisme dianggap paling sesuai dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena dianggap paling sesuai dengan sifat-sifat belajar anak. Nah, anak diberikan kebebasan untuk mengkonstruk pengetahuan berdasarkan perkembangan pikirannya di bawah bimbingan seorang guru. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang 4 pendekatan psikologi dalam belajar bahasa. Apabila ada saran atau masukan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Apabila kalian suka video ini, silahkan klik tombol suka. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.